Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas elektronika industri dari kami. Berikut nama kelompok kami. Wildan Faizul Haq, Putu Bram, Mohreski, dan Muhammad Salman. Ini bentuk familiarity dari motor listrik. Ada motor arus bolak-balik atau AC, motor arus searah atau DC. Ini perbedaan singkatnya. Motor arus bolak-balik atau alternating current dibagi ada dua. Yang pertama adalah motor sinkron. Motor ini menggunakan medan magnetik sinkron pada rotor dan stator untuk menghasilkan putaran yang konstan dan presisi. Contoh lainnya adalah motor sinkron magnet permanen yang menggunakan magnet permanen sebagai medan magnetik pada rotor dan stator untuk menghasilkan putaran yang konstan dan efisien. Yang kedua adalah motor induksi. Motor induksi AC umumnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator terdiri dari kumparan-kumparan yang dihubungkan ke sumber listrik tiga fasa. Sedangkan rotor terdiri dari konduktor-konduktor yang dihubungkan ke lingkaran logam atau silinder besi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis motor sinkron AC. Nah, yang pertama ada motor sinkron fase tunggal, yaitu single fase sinkronus motor. Motor ini digunakan untuk aplikasi kecil seperti jam dan mesin pemutar piringan hitam. Nah, motor ini bekerja dengan mempertahankan sinkronisasi antara putaran rotor dan medan magnetik stator dan membutuhkan kapasitas atau kapasitor untuk memulai putaran awalnya. Yang kedua yaitu motor sinkron tiga fase, trifase sinkronous motor. Motor sinkron ini digunakan untuk aplikasi yang lebih besar dan dapat menghasilkan daya hingga beberapa megawatt. Motor ini juga bekerja dengan menjaga sinkronisasi antara putaran motor dan medan magnetik stator. Dan motor ini biasanya digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin industri seperti mesin kompresor, pompa, atau penggerak mesin produksi. Motor sinkron magnet permanen atau permanen magnet sinkronous motor. Jenis motor ini menggunakan magnet permanen pada rotor sebagai medan magnetik. Nah, motor ini sangat efisien dan digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan konstan dan efisiensi tinggi, seperti pada kendaraan listrik dan sistem pembangkit listrik. Nah, yang terakhir yaitu motor sinkron reluktansi. Nah, motor ini menggunakan rotor berbentuk silinder dengan kumparan-kumparan di dalamnya yang dirancang untuk menghasilkan medan magnetik reluktansi. Nah, motor ini digunakan juga dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan variabel dan efisiensi tinggi, seperti pada sistem penggerak pompa dan kipas. Nah, selanjutnya jenis-jenis motor induksi AC. Yang pertama yaitu motor induksi satu fase atau single fase induction motor. Motor ini digunakan pada aplikasi yang memerlukan daya listrik yang kecil, seperti pada mesin cuci, kipas, dan mesin pemutar piringan hitam. Motor ini dapat beroperasi dengan daya listrik tunggal dan tidak memerlukan sumber daya tiga fasa. Yang kedua yaitu ada motor listrik tiga fase, trifase induction motor. Jenis motor ini merupakan jenis motor induksi yang paling umum digunakan di industri. Motor ini dapat menghasilkan daya yang besar dan biasanya digunakan pada sistem penggerak, mesin produksi, penggerak pompa dan kompresor, dan mesin-mesin industri lainnya. Yang ketiga yaitu ada motor industri beban awal tinggi atau high starting torque induction motor. Motor ini dirancang dengan kumparan yang awal lebih besar dari motor induksi konvensional sehingga dapat menghasilkan torsi yang lebih besar dan lebih mampu mengatasi beban awal yang tinggi. Dan yang keempat yaitu ada motor induksi ganda atau dual voltage induction motor. Motor ini digunakan atau dapat dioperasikan pada dua voltage yang berbeda dan dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan daya yang bervariasi. Motor ini memiliki dua set kumparan, yaitu kumparan yang dirancang untuk bekerja pada voltage rendah dan kumparan lainnya yang dirancang untuk bekerja pada voltage yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu motor induksi slip-ring atau slip-ring induction motor. Jadi motor ini digunakan pada aplikasi yang memerlukan kontrol torsi yang lebih baik seperti pada mesin penggerak keran dan penggerak lift. Motor ini memiliki cincin geser pada rotor yang memungkinkan pengaturan torsi melalui pengaturan arus yang masuk ke dalam rotor. Selanjutnya dijelaskan oleh Salman Satriawan. Motor searah atau direct current. Motor searah dibagi menjadi dua, yaitu self-excited dan separately excited. Self-excited adalah motor DC sumber daya sendiri atau self-excited. Adalah jenis motor DC sumber arus medan disabling dan sumber yang sama dengan kumparan motor listrik. Sehingga motor listrik DC ini disebut motor DC sumber daya sendiri atau self-excited. Sedangkan untuk separately excited, pada motor DC sumber daya sendiri, kumparan medan dihubungkan secara seri, paralel, atau kombinasi seri paralel dengan kumparan medan. Motor DC jenis ini terbagi menjadi tiga jenis motor DC, yakni
series DC motor, shunt DC motor, dan kompon DC motor. Jenis-jenis motor DC excited. Yang pertama ada motor DC shunt. Motor ini memiliki kumparan medan yang dihubungkan secara sejajar dengan kumparan armatur. Kumparan medan diberi tegangan konstan, sedangkan kumparan armatur diberi tegangan variabel. Motor DC shunt dapat menghasilkan torsi yang konstan pada berbagai kecepatan, sehingga sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan konstan. Yang kedua, motor DC direct. Motor ini memiliki kumparan medan yang dihubungkan secara seri dengan kumparan armatur. Kumparan medan dan kumparan armatur diberi dengan tegangan variabel. Motor DC direct memiliki torsi awal yang besar, sehingga sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan torsi tinggi seperti pada aksi kereta api. Yang ketiga, motor DC kompon. Motor ini memiliki 2 atau lebih kumparan medan yang dihubungkan secara sejajar. Kumparan medan diberi tegangan variabel, sedangkan kumparan armatur diberi tegangan konstan. Motor DC kompon menghasilkan torsi yang besar pada kecepatan rendah, sehingga sering digunakan pada aplikasi penggerak lift. Yang keempat, motor DC campuran. Motor ini merupakan gabungan antara motor DC shunt dan direct. Kumparan medan pada motor ini dihubungkan secara seri dengan kumparan armatur dan dihubungkan secara sejajar dengan sumber tegangan. Motor DC campuran dapat menghasilkan torsi awal yang besar pada kecepatan rendah dan kecepatan konstan pada beban normal, sehingga sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan torsi tinggi dan kecepatan konstan seperti pada mesin penggiling. Lanjut ke jenis-jenis motor DC Sparatelli excited. Terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama, motor DC Sparatelli excited konvensional. Motor ini memiliki kumparan medan yang terpisah dan kumparan armatur yang terpisah. Kumparan medan diberi tegangan dari sumber daya eksternal, sedangkan kumparan armatur diberi tegangan dari sumber daya lain. Kecepatan dan torsi motor dapat dikendalikan dengan mengubah tegangan pada kumparan armatur. Yang kedua, motor DC Sparatelli excited dengan pengaturan medan terpisah. Motor ini juga memiliki kumparan medan yang terpisah dan kumparan armatur yang terpisah. Namun dalam motor ini, medan magnet dapat dikendalikan dengan mengubah tegangan pada kumparan medan. Hal ini memungkinkan pengendali yang lebih fleksibel atas kecepatan dari torsi motor. Yang ketiga, motor DC Sparatelli excited dengan pengaturan armatur terpisah. Motor ini memiliki kumparan medan yang terpisah dan kumparan armatur yang terpisah. Namun dalam motor ini tegangan pada kumparan armatur dapat diubah untuk mengontrol kecepatan dan torsi motor. Metode ini sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengendalian kecepatan yang lebih luas, seperti pada mesin penggiling atau penghancur. Yang keempat, yaitu motor DC Sparatelli excited dengan pengaturan medan dan armatur terpisah. Motor ini memungkinkan pengendali yang paling fleksibel atas kecepatan dan torsi motor. Kumparan medan dan kumparan armatur dapat diatur secara terpisah menggunakan sumber daya eksternal yang terpisah. Dengan pengaturan ini, motor dapat dikendalikan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan berbagai keadaan aplikasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.